Anak-anakku sekalian yang di rumah maupun yang di sekolah, tolong untuk kameranya dihidupkan terlebih dahulu. Silakan anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti Zoom ini untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu supaya ibu tahu anak-anak hadir dalam Zoom hari ini. Sudah ya? Siap? Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Rabu ya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman Islam ya, sehingga kita semuanya masih bisa mengikuti ya pembelajaran jarak jauh ini, yang di rumah maupun yang ada di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa, sama yang kedua dengan tilawah ya, tilawah atau baca Al-Qur'an. Jadi nanti ke depannya anak-anak setiap pembelajaran ini silakan nanti menyiapkan Al-Qur'an terlebih dahulu ya. Al-Qur'an yang di sekolah maupun di rumah itu tolong Al-Qur'an disiapkan untuk pembacaan tilawah pada jam awal pelajaran. Nah, kita mulai dulu ya untuk membaca doa sebelum belajar. Silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Suaranya. Wal izzati wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya. Coba sama-sama kita membacakan dulu surat hafalan Al-Qur'an untuk kelas 7 surat apa? Juz 30 ya. Juz 30. Kita baca surat, coba dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Alaq aja, surat Al-Alaq, karena ini bertepatan dengan wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Silakan surat Al-Alaq, kita sama-sama bareng ya membaca. Sudah siap? Sudah? Suaranya bisa kedengaran anak-anakku? Sudah? Oh iya, siap. Sok silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang di rumah belum kedengaran Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanaswa'an bin nasiyah.
nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, meskipun hanya satu surat, mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran jarak jauh ini, ya. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pertama anak-anak bertemu dengan ibu, ya, di minggu ini dengan mata pelajaran SKI. Kalau kemarin kita bertemu di kelas 7, tanpa terasa anak-anak sudah menginjak di kelas 8. Mudah-mudahan di kelas 8 ini anak-anak semakin semangat, semakin bertambah girohnya untuk memperdalam ilmu-ilmu yang diberikan oleh para asatiz, ya. Baiklah, untuk materi hari ini sebenarnya ini adalah materi kelas 7. Kenapa Ibu disampaikan di kelas 8? Karena kemarin waktu tidak memungkinkan, kemudian materi ini belum sempat tersampaikan di kelas 7. Oleh karena itu, Ibu sampaikan materi ini agar memudahkan anak-anak di materi selanjutnya. Karena materi ini juga akan berkaitan dengan materi-materi di bab-bab di kelas 8. Begitu, ya. Tolong siapkan catatan yang sekiranya anak-anak perlukan. Nanti apabila ada yang perlu dicatat, silakan catat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kita bisa sharing, ya anak-anak, ya, yang di sekolah maupun yang ada di rumah, ya. Sekarang kita lanjut saja ke bab yang pertama, itu mengenai Daulah Umayyah. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi Daulah Umayyah, ada dua hal yang perlu anak-anak ketahui. Apa itu daulah, apa itu Umayyah? Ya, dua kata ini harus kita pahami dulu. Kalau kemarin kita belajar materi terakhir itu ada di Khulafaur Rasyidin, ya, para pemimpin penggantinya Rasul. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin kita beranjak kepada materi Daulah Umayyah. Daulah itu merupakan bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang artinya itu adalah kekuasaan, pemerintahan, ya, daulah. Sedangkan Umayyah ini adalah nama orang. Siapakah Umayyah itu? Umayyah merupakan kakek buyut dari Muawiyah, yaitu pendiri dari daulah ini. Sekali lagi, daulah artinya kekuasaan atau pemerintahan. Umayyah adalah kakek buyut dari Muawiyah. Ya, Muawiyah ini adalah pendiri daulah ini sekaligus pemimpin pada masa Daulah Umayyah. Ya, sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam bab ini terdapat beberapa kompetensi yang harus anak-anak kuasai, ya, diantaranya ini, ya. Silakan nanti kita lihat. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari dalam bab ini itu ada tiga pembahasan. Yaitu yang pertama mengenai sejarahnya, ya, sejarahnya meliputi apa saja? Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah, kedua khalifah yang ada di Daulah Umayyah. Nah, pembahasan yang kedua itu mengenai perkembangan peradaban. Pada apa? Pada masa Daulah Umayyah. Yang meliputi beberapa bidang, ya. Yang pertama itu perkembangan di bidang sosial, kedua budaya, ketiga politik dan militer, ya, politik militer. Nah, yang ketiga itu adalah pembahasan tentang tokoh ilmuwan muslim, ya, khususnya pada masa Daulah Umayyah. Nah, apa saja tokoh-tokoh yang menguasai, ya,
yang mereka termasyhur pada Daulah Umayyah ini. Nah, ada ilmuwan dalam hal ilmu hadis ya, ada tafsir, ilmu fikih juga ada, tasawuf juga ada, bahasa dan sastra, ada juga sejarah dan geografi, yang terakhir adalah ilmu kedokteran. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang saat ini ada di negara-negara juga tidak luput pada zaman dulu juga sudah berkembang. Ya, dari zaman ke zaman mengalami kemajuan begitu. Mungkin pada ilmu kedokteran zaman dulu masih melakukan yang masih tradisional, tapi sekarang ilmu kedokteran sekarang sudah mengarah ke arah modern. Ya, sudah tidak kuno lagi lah istilahnya. Nah, ini nanti akan ada perbedaan tiap daulah masa masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, pembahasan yang pertama bisa kita lihat nih tentang sejarah Daulah Umayyah. Ya. Kenapa Daulah Umayyah itu bisa berdiri? Coba, kalau kita ingat-ingat materi sebelumnya mengenai Khulafaur Rasyidin, ya, kita ingat Utsman bin Affan, masih ingat? Anak-anak masih ingat Utsman bin Affan? Itu Khulafaur Rasyidin keberapa? Coba, Ibu pengen tahu. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin keberapa Utsman bin Affan? Ketiga. Hebat, betul ya. Nah, betul. Utsman bin Affan ini adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau wafatnya dengan cara dibunuh. Ya, dibunuh. Nah, di sini awal mula berdirinya di Daulah Umayyah itu yaitu dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan meninggal, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu Ali bin Abi Thalib itu siapa? Coba, siapa yang tahu Ali bin Abi Thalib? Pernah tahu di MI? Coba, siapa yang tahu, Cung? Ali bin Abi Thalib itu siapa? Ada yang tahu? Beliau adalah keponakan Rasul. Beliau adalah siapa? Anak dari Ali bin Abi Thalib, anak paman Nabi, sekaligus keponakan dan diangkat menjadi anak angkat Rasul. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, kita lanjut nih. Setelah wafat Khalifah Utsman ya, yang secara terbunuh tadi, berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang 4 tadi sudah berakhir. Nah, kemudian ketika Utsman wafat digantikan oleh Ali menjadi Khulafaur Rasyidin keempat. Namun nih ada kata-katanya. Kaum muslimin ya tidak semua membaiat Ali bin Abi Thalib. Otomatis kalau tidak membaiat, mereka tidak setuju Ali sebagai pemimpin atau pengganti dari Utsman bin Affan. Ada yang tidak setuju, makanya dia tidak membaiat. Termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan, pemuka kaum Quraisy. Jadi pejabatnya gitu ya, pejabat kaum Quraisy saat itu. Nah, jika ada syaratnya, jika pembunuh Utsman ini tidak dituntaskan atau tidak diadili. Kenapa? Ngotot ingin mengadili pembunuh Utsman karena Muawiyah ini adalah siapa? Kerabat Utsman bin Affan, saudaranya Utsman bin Affan. Gitu. Sedangkan Ali tidak setuju. Kenapa? Karena yang melakukan pembunuhan ini banyak orangnya, tidak hanya satu orang.
Ali itu begitu alasannya. Ya, ketika nanti dituntaskan diadili, maka ditakutkan akan terjadi pertumpahan darah. Jadi banyak korban yang meninggal. Wafatlah Khalifah Utsman di sini, maka terjadi perpecahan pertama kaum muslimin. Umat Islam yang tadinya bersatu, mereka pecah belah, terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang jadi pendukung Ali, ada yang menjadi pendukung Muawiyah, ada juga yang menjadi pendukung Aisyah. Jadi kelompok Ali, kelompok Aisyah, kelompok Muawiyah. Betul ya? Kenapa alasannya? Nih, yang pertama, kalau yang dia setuju dengan kelompok Ali karena mereka setuju Ali itu adalah keluarga Rasul dan berhak menjadi pemimpin. Yang kedua, kelompok Muawiyah nih. Kenapa Muawiyah mereka setuju dengan kelompok Muawiyah? Karena mereka setuju bahwa Muawiyah itu adalah kerabat Utsman bin Affan. Adapun kelompok Aisyah, ya, Zubair bin Awam itu anaknya Aisyah. Mereka menginginkan Zubairlah yang berhak menjadi khalifah karena Zubair ini adalah anaknya Aisyah. Aisyah ini adalah istrinya Rasul. Semua punya alasan? Punya ya? Mempunyai alasan. Jadi terpecahlah Islam pertama kali setelah wafatnya Utsman bin Affan. Nah, anak-anakku sekalian, akibat perpecahan itu terjadilah konflik antar umat, gesekan antar umat Islam sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada konflik antara Aisyah, ya, Zubair, Tolhah, kelompok Ali. Itu terjadi perang Jamal. Perang Jamal ini adalah perang yang menggunakan unta. Atau ibu itu namanya perang saudara, betul, betul. Ya, ibaratnya siapa? Ali itu keponakan Rasul, Aisyah itu adalah istri Rasul, mereka berperang. Kebayang tidak? Kebayang nggak? Kebayang ya. Itu adalah konflik keluarga jadinya tuh. Nggak hanya konflik kaum muslimin saja, tapi itu sudah keluarga. Begitu ya. Nah, hal ini terjadi karena hasutan orang munafik. Orang munafik itu yang bermuka dua ya. Bukan mukanya yang berdua, tapi sifatnya. Kadang baik di depan kita, di belakang baik tidak? Tidak. Ya, itu. Siapakah dia? Dia adalah Abdullah bin Sabah. Dengan pernyataan dan sifat yang provokatifnya, dia mengatakan Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, orang yang berhak menduduki sebagai khalifah. Jadi dipanas-panas nih. Dipanas-panas ya situasinya supaya memanas, yang pada akhirnya timbul emosi dan bergejolaklah menjadi peperangan antar saudara. Ya, hasutan tuh. Ibu zaman dulu juga ada ya Bu orang yang kayak gitu? Ada. Ya, ada. Zaman sekarang ada juga. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah? Paham sampai di sini anak-anak? Paham? Ya. Mohon maaf ya kalau sejarah itu pasti ibu banyak ceritanya ya, banyak berbicaranya begitu ya. Nanti yang tidak mengerti boleh angkat tangan bertanya. Kita lanjutkan. Nih, masih tentang perselisihan tadi. Perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tadi karena ada keinginan Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Tahkim Daumatul Jandal itu adalah perundingan mengenai pemimpin umat Islam antara pihak Muawiyah dengan Ali. Tahkim ya, itu adalah tahkim ini perundingan. Sok kita bicarakan siapa yang berhak.
ternyata Muawiyah ini juga ingin menjadi pemimpin. Kenapa dia keinginannya kuat? Seolah-olah ingin menuntaskan pembunuh Utsman, padahal dia sendiri juga ingin menjadi pemimpin, tapi tidak terpilih oleh umat Islam. Akhirnya dia membuat kelompok sendiri. Untuk apa? Untuk memecahkan umat Islam supaya ada yang memilih Muawiyah. Ya, bagaimana sikap Ali? Nah, dalam perundingan ini masing-masing Ali, masing-masing Muawiyah tidak ketemu langsung, tapi melalui wakilnya. Diwakili ini perundingan ini tuh. Dari Ali, ya, dari Ali siapa yang diwakili? Oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dari Muawiyah diwakili oleh siapa? Amr bin As. Nah, dua orang inilah perwakilan untuk mengadakan perundingan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Nah, tapi Ali sebenarnya udah aja kita serahkan lagi ke orang muslim yang lainnya. Kita serahkan lagi ke masyarakat muslim. Ya. Nah, akan tetapi pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan yaitu secara sepihak langsung mengangkat Muawiyah yang pada saat itu jadi gubernurnya Suriah, langsung mereka menjadikan Muawiyah ini sebagai siapa? Khalifah. Kapan itu? Setelah beberapa tahun pelaksanaan tahkim tadi. Udah welah jadi pemimpin saja gitu, tanpa ada perundingan kaum muslim yang lainnya. Dan ini menyalahi perundingan tadi. Jadi setelah pelaksanaan perundingan, kelompok Muawiyah langsung membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Ali bagaimana? Akhirnya Ali ya menyerah saja, menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Muawiyah dengan alasan dikhawatirkan perpecahan umat Islam itu semakin pecah. Ya. Beliau menginginkan persatuan umat Islam ini tetap terjalin. Akhirnya menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Licik enggak sih? Coba licik enggak ini Muawiyah? Sebenarnya licik enggak? Licik, betul. Ya. Nah, setelah Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, yang pada akhirnya Ali juga meninggal dunia, yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sama ya, yang kemarin kita di kelas 7 itu dari 4 Khulafaur Rasyidin ini semuanya terbunuh kecuali Abu Bakar. Abu Bakar meninggal karena sakit. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Ya, dibunuh. Nah, karena dipilihlah Muawiyah tersebut menjadi khalifah pertama Daulah Umayyah, berikut ini adalah nama-nama khalifahnya. Selama periode Daulah Umayyah ada 14 apa? 14 khalifah. Jadi Muawiyah ini teh khalifah pertama Daulah Muawiyah, Daulah Umayyah sekaligus pendirinya. Jadi khalifah pertama sekaligus pendirinya. Jadi kalau ibu tanya siapakah pendiri Daulah Umayyah? Siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapakah khalifah pertama dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah? Siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Ada berapa khalifahnya? Khalifah Daulah Umayyah ada berapa orang? Ada berapa? 14. Betul ya. Nah, coba sebutkan 4 tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah. Dibaca oleh Ziyad 8C. Silakan. Siapa saja Ziyad? Ada Ziyad? Ya, Bu. Nah, bisa kebaca tidak? Ya.
Siap. Dari 1 sampai 4. Iya. Siapa saja? Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Betul. Khalifah Khalid bin Abdul Malik, Betul. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ya. Hisham bin Abdul Malik. Ya, hebat. Terima kasih. Nah, dari 4 ini ya, ada 1 orang yang termasuk keluarganya Umar bin Khattab. Siapa? Nih di antara ini. Dari ketiga ini, kira-kira menurut anak-anak siapa yang termasuk kerabat atau keluarga Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Bin Abdul Aziz. Betul. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Iya, betul. Ya, hebat. Terima kasih, hebat ya. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah merupakan kerabat dari Umar bin Khattab. Gaya hidup, gaya pemimpinnya itu hampir menyerupai Umar bin Khattab, ya, beliau. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Ada beberapa bidang tadi ya, ada sosial, ada budaya. Nah, kalau sosial, apa saja Ibu yang sudah terwujud dalam peradaban ini? Nah, salah satunya di sini ada ketertiban kehidupan masyarakat. Kenapa Ibu? Karena ada peraturan dan undang-undang negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, itu kan untuk menertibkan masyarakat ya. Betul tidak? Betul? Betul. Jadi tidak hanya pada zaman-zaman ini, zaman Rasul, zaman setelah Rasul ya, lembaga-lembaga kepolisian, lembaga-lembaga penegak hukum ya, itu sudah ada. Ya, Islam sudah ada. Nah, yang kedua, adanya kemakmuran dan keadilan yang merata. Karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Tidak ada perbedaan. Gitu ya. Hak, kewajiban terhadap semua masyarakat itu sama. Yang ketiga, terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah. Ada semacam panti untuk anak yatim, orang lumpuh, ya, buta gitu. Semuanya diberikan perlindungan oleh negara, yaitu pada masa Daulah Umayyah. Terus ada juga dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga. Tuh, zaman dulu sudah ada ternyata ya. Cuma olahraganya tidak sebanyak zaman sekarang. Di sini terdapat gelanggang pacuan kuda nih, kuda ya. Nah, Ibu di padang pasir dulu, zaman dulu Arab ada olahraga renang. Ya, kalau renang-renang kolam-kolam sepertinya belum ada. Kemarin ada yang nanya gitu. Ada juga kalau mau renang langsung ke laut mungkin ya. Di Jazirah Arab kebanyakan kan gurun pasir ya, panas. Makanya infrastruktur di wilayah-wilayah di Indonesia atau negara-negara yang lain dengan Jazirah Arab pasti akan berbeda. Di kita swallow masih bisa dipakai, coba pakai sendal swallow di Jazirah Arab, cocok enggak? Enggak cocok ya, langsung meleleh mungkin. Nah, ini salah satunya ya. Nah, ada Ibu tempat-tempat minum di tempat-tempat yang strategis? Ada. Terus ada juga kantor pos, ada, pasar ada. Nah, di sini dijadikan semuanya itu untuk sarana umat. Makanya Rasulullah ingat ya, kita ingat beliau saat membangun perekonomian masyarakat itu dengan cara membangun pasar. Karena pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual dia dapat uang, pembeli dia dapat barang. Sama-sama menguntungkan? Sama-sama menguntungkan tidak? Iya. Ya, begitu. Nah, berarti sudah ada kemajuan nih di Daulah Umayyah ini dari beberapa sektor ya. Ini salah satunya di bidang sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua tentang budaya nih, bicara budaya nih. Yang pertama itu bahasa Arab menjadi bahasa berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi ya, internasional di samping bahasa Inggris. Jadi pada zaman dulu bahasa Arab itu juga
merupakan bahasa yang punya pengaruh mendunia. Tidak hanya bahasa Arab itu bahasanya surga, bahasa Arab itu bahasa Quran, tapi bahasa Arab itu juga bahasa internasional pada zaman dinasti atau Daulah Umayyah ini. Ya. Makanya semua ilmu mereka juga ingin menguasai ilmu, belajarlah bahasa Arab. Ini pada zaman dulu. Kemudian mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Zaman-zaman sebelum dicetaknya mata uang itu memakai sistem barter, kira-kira saling menguntungkan tidak kalau barter? Ibu punya HP, nih ya, anak-anak punya pensil, ibu nggak perlu pensil, kata ibu, udah kita tukeran aja HP sama pensil, seimbang tidak? Seimbang seharga tidak? Tidak ya, betul. Jadi ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Tetapi ketika ada mata uang, itu bisa dinilai barang tersebut sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak, begitu ya. Tapi memakai bahasa Arab. Yang ketiga, mendirikan pabrik kain sutra. Nih, kain sutra. Industri kapal dan senjata, kemudian gedung-gedung pemerintah, membangun irigasi-irigasi sebagai sarana pertanian. Nah, kalau kita lihat ya kain-kain yang berasal dari Arab juga, kalau lihat di pasar harganya tidak murah sekali ya. Bahkan di sini pabrik-pabrik ini mereka memproduksi tidak hanya untuk daerah mereka sendiri, tetapi mereka jual ke berbagai negara. Orang Arab itu pintar berdagang juga ya, mereka berniaga tidak hanya di dalam wilayah mereka, tapi mereka udah ke mancanegara. Kemudian ada kapal-kapal senjata, berarti ini untuk pasukan keamanannya. Ada gedung-gedung pemerintah, kemudian apa fungsi irigasi? Untuk pengairi pertanian. Jadi sumber ketahanan air ya. Irigasi kalau Jawa Barat apa itu? Di mana tah irigasi gitu, bendungan itu? Ada di Saguling ya, banyak ya. Nah, kita tahu Arab itu adalah negara yang tandus. Jadi kalau tidak bisa menampung air, nah untuk menyirami tanaman kan sulit, maka dibangunlah irigasi supaya persediaan air dalam hal pertanian bisa tercukupi. Ya, kebayang sampai di sini, kebayang. Terus membuat administrasi pemerintah dan pembukuan keuangan negara. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Karena negara tanpa ada pemerintahan, maka tidak disebut negara, susah ya. Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama kali Rasulullah bangun, yaitu sistem pemerintahannya. Ada kepala negaranya, ada juga bawahan-bawahan seperti menteri-menteri. Nah, mereka yang mengelola negara tersebut. Sama halnya dalam Daulah Umayyah ini. Muawiyah jadi kepala negaranya atau khalifahnya, kemudian ada bagian-bagian bawahan yang lain yang mengurusi beberapa bidang. Ya. Selanjutnya ini ada di bidang politik, karena setiap negara pasti mempunyai apa? Tentara untuk pertahanan negara tersebut. Karena kamu negara tidak punya keamanan atau tentara, akan mudah dijajah, betul tidak? Iya. Indonesia punya tentara? Punya. Negara yang lain punya tentara? Punya. Buat apa fungsinya? Ayo, siapa yang tahu? Fungsinya buat apa? Menjaga keamanan negara. Betul. Pintar ya. Betul gitu. Karena kalau tidak ada tentaranya akan mudah dijajah. Siapa saja bisa menjajah kita, begitu ya. Nah, dalam bidang politik ini salah satunya terbentuknya 5 lembaga pemerintahan. Ada lembaga politik, keuangan, tata usaha, kehakiman, dan ketentraman atau nizam al-harbi ya. Nah, selanjutnya ada juga membentuk Dewan Sekretaris Negara, Diwanul Kitabah.
Jadi ada yang mengurusi persuratan, ada yang mengurusi kepolisian. Jadi sekretaris-sekretarisnya ini juga bercabang ya. Jadi sekretaris persuratan, kepolisian, hakim, keuangan, dan tentara. Berarti ibu ya udah bagus ibu sistem pemerintahannya. Bagus. Sudah ada sistem-sistem yang jelas. Begitu ya. Kalau kita bayangkan di Indonesia ya hampir sama. Lembaga-lembaga ini sudah ada pada zaman dahulu kala. Cuma istilahnya yang sedikit berbeda. Kenapa memakai bahasa Arab? Ya karena mereka bahasa resminya ada bahasa Arab. Nah, tidak hanya itu saja. Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kufah ke Damaskus. Di mana ibu Damaskus? Damaskus itu ada di daerah Irak. Bukan Iran ya, Irak. Pernah dengar Irak? Nah, kita lihat nanti di peta ya, peta Jazirah Arab itu akan kelihatan. Irak itu kan mode Syam, ya Rasulullah berdagang ke masih daerah Irak, Damaskus. Sampai sekarang di Damaskus itu terdapat patung Muawiyah ya sebagai simbol Khalifah Daulah Umayyah pertama. Sampai sekarang ibu masih ada? Masih ada. Ya. Terus menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Tadi masih ya di Wanul Jun atau ketentaraan, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Pasti ya, kita butuh organisasi itu sebagai wadah ya. Kalau air tidak ada wadah maka akan bercecer, tidak beraturan. Nah, sama dengan organisasi itu sebagai wadah penampung ya. Nah, mengubah sistem pemerintahan demokrasi nih yang perlu anak-anak ketahui. Memimpin sistem pemerintahan demokrasi menjadi otoriter. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pemerintahannya bersifat demokrasi. Rakyat yang memilih, umat Islam yang memilih. Begitu ya. Tetapi pada Daulah Umayyah ini dirubah dari demokrasi dijadikan sistem monarki. Apa itu monarki? Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh raja. Kalau udah raja, berarti nanti penerusnya dari keturunan dia terus sampai habis. Ya. Indonesia monarki atau demokrasi? Coba, Indonesia monarki apa demokrasi? Kalau demokrasi, betul. Kalau monarki kita lihat di Jogja ya, Sri Sultan. Lihat Sri Sultan itu masih monarki. Kenapa? Karena rajanya berasal dari satu keturunan. Bapaknya raja, meninggal, pindah ke anaknya. Nanti anaknya meninggal, pindah lagi ke cucunya, terus sampai habis. Kalau habis baru ke kerabat yang lain. Begitu ya, sama halnya. Sehingga para umat Islam mereka tidak setuju. Kenapa jadi begini? Kenapa masyarakat umat Islam tidak dilibatkan? Jadi ini sama Muawiyah, nanti Muawiyah meninggal, turun kekuasaan khalifah itu kepada anaknya Muawiyah, bukan kepada umat Islam. Gitu. Terus menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah, berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Nih ada tokoh-tokoh di sini di bawah yang berperan dalam pengembangan politik dan militer. Salah satunya ada Muawiyah, ada Abdul Malik bin Marwan, Wahid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Lihat Abdul Malik berarti masih satu keturunan ya. Jadi Muawiyah nih turun lagi ke masih keturunan Muawiyah. Ini Abdul Malik. Terus anaknya Abdul Malik. Terus balik lagi ke masih kena anak Abdul Malik. Jadi ini masih satu keturunan dari keluarga Muawiyah. Ada nggak keturunan umat Islam yang dilibatkan?
Tidak ada. Ya, 14 orang yang tadi kita sebutkan habis, berakhirlah Daulah Umayyah. Begitu, ganti lagi ke daulah yang lain. Makanya sekarang lagi musim Bani ya. Bani itu apa? Bani itu keturunan. Bani Sulaiman berarti anak cucunya Bapak Sulaiman. Gitu ya. Ini diambil dari umat Islam sendiri ya. Bani Israel berarti keturunan Bani Israel. Bani Adam berarti keturunan Nabi Adam. Begitu ya. Sampai di sini Cung, ada yang mau bertanya? Silakan yang di rumah, ada yang mau bertanya? Cukup atau kita lanjutkan lagi atau ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Coba. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, angkat jempolnya. Jadi Ibu tahu sudah mengerti atau ada yang mau perlu ditanyakan? So, gimana? Kecepatan atau gimana anak-anak? Coba. Oh iya, sudah mengerti katanya. Siap. Alhamdulillah, kita lanjutkan ini sedikit lagi ke tokoh ilmuwan nih. Setiap periode daulah, anak-anakku sekalian, itu pasti ada tokoh-tokoh ilmuwan, tapi yang muslim. Yang muslim ya. Ini khususnya pada Daulah Umayyah. Siapa saja tokoh-tokohnya? Nih dalam ilmu hadis ya. Dalam hal ilmu hadis itu ada pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau salah satu yang khalifah yang sukses, yang berhasil gitu ya dalam masa khalifahnya. Karena apa? Mereka pada masa Abdul Malik ini membuat gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhadisin. Muhadisin itu berarti orang ahli dalam ilmu hadis dari kota ke kota untuk mendapatkan satu hadis dari para sahabat yang masih hidup dan tersebar di beberapa kota. Kebayang anak-anak, hadis-hadis yang kita pelajari, hadis-hadis yang kita terima, itu para muhadisin ini harus bergerilya, harus berjalan kaki menyusuri kota-kota, mendatangi para sahabat ya. Sahabat ini berarti orang yang sejaman dengan Nabi ya. Orang yang sejaman dengan Nabi, wafat dalam keadaan Islam. Nah, para sahabat ini didatangi oleh para muhadisin, orang-orang yang pintar dalam ilmu hadis. Kemudian mereka mencatat ya satu persatu di berbagai kota-kota yang berbeda. Kebayang ya, kalau kita sudah enak, sudah dibukukan. Tetapi perjuangan para muhadis itu sangat sangat banyak banget perjuangannya begitu ya. Yang kedua nih, Umar bin Abdul Aziz, yang saudaranya Umar bin Khattab, memerintahkan gubernur dan para ulama mengumpulkan hadis. Sama ya, masih berhubungan dengan hadis. Nah, di sini kita kenal Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah orang yang terpercaya untuk menerima hadis. Ya. Nah, siapa? Yaitu anak angkat Aisyah. Siapa? Amroh. Aisyah ini merupakan orang yang paling cerdas, bisa menghafal ribuan bahkan puluhan ribu hadis yang berasal dari Rasul. Kebayang ya anak-anak, kalau ibu suruh hafalkan 10 hadis aja susah enggak? Susah. Tapi Aisyah itu banyak sekali beliau menghafal hadis-hadis tersebut ya. Nah, berhubung nih Aisyah sudah meninggal, maka para orang yang ahli hadis ini mendatangi Amrah, anak angkat dari Aisyah. Kemudian diambillah ilmu-ilmu hadisnya dari Amrah tersebut. Yang ketiga sama nih, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri, sama tentang pembukuan hadis. Jadi tiga ini tentang ilmu hadis ini mereka
berproses bertahap, mencari dari berbagai kota kemudian dikumpulkanlah. Nanti disempurnakan dengan pada masa daulah-daulah berikutnya. Jadi daulah Umayyah dapatnya segini, nanti dari daulah Abbasiyah nanti segini, nanti daulah-daulah ini masih banyak. Begitu ya. Nah, selanjutnya tokoh ahli tafsir. Pernah dengar nggak pelajaran tafsir? Ada nggak anak-anak pelajaran tafsir? Kelas 8 ada pelajaran tafsir? Belum ngedengar. Ada? Pelajaran tafsir ada nggak? Belum dengar. Nah, pelajaran tafsir ini ya adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan Al-Quran. Kenapa ada pelajaran tafsir? Untuk mengetahui isi kandungan dari Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat seperti Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersandar dari Nabi lewat pendengaran mereka ketika Nabi masih hidup. Berarti kebayang ya kalau kita bayangkan orang-orang zaman dahulu, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para hadis yang lain termasuk orang-orang yang cerdas. Betul, karena mereka tidak sembarangan memakan sesuatu yang haram. Benar-benar dijaga dari mana sumber makanan yang mereka makan itu, dari mana harus tahu asalnya. Makanya mempunyai kecerdasan ya, tingkat kecerdasan yang sangat tinggi karena kesolehannya juga tiada bandingnya. Nah, ada tiga madrasah yang mengajarkan kajian ilmu tafsir. Yang pertama itu adalah Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas, yang kedua Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, sekarang masih ada, insya Allah ada. Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. 3 kota ini menjadikan pusat madrasah yang mengajarkan kajian ilmu tafsir di Daulah Umayyah. Ibu ulangi, ada Madrasah Mekah, berarti madrasah yang ada di Mekah namanya Ibnu Abbas, terus di Madinah namanya Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga adalah Madrasah Irak, yaitu siapa? Madrasahnya yaitu Madrasah Ibnu Mas'ud. Ketiga madrasah ini merupakan peninggalan Daulah Umayyah di bidang tafsir. Ya. Apalagi Ibu di bidang fikih. Di bidang fikih juga ada. Tuh, ada yang namanya Alqamah Al-Qais bin Qais ya, Alqamah bin Qais. Tuh ada Syauriyah bin Haris, ada Masruq, ada Aswad ya. Ini merupakan tokoh-tokoh dalam bidang fikih. Selanjutnya ada ahli tasawuf ya. Tasawuf itu adalah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena setelah Rasul wafat, umat-umat Islam semakin jauh, tidak bisa terkendali. Makanya ada tasawuf ini. Tasawuf ajarannya orang yang menganut tasawuf namanya sufi. Ya. Jadi Ibu, sufi itu apa? Bukan suka film. Beda ya sufi sekarang. Sufi zaman dulu adalah orang yang beraliran tasawuf. Sufi saat ini adalah suka film. Nah, apa ya? Film ditonton gitu ya. Begitu. Nah, ada 3 di sini. Ada Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Basri, dan Sufyan Ats-Tsauri. Komplit berarti ya, ada tadi hadis, tafsir, ada juga fikih, tasawuf. Nah, bahasa juga sama. Bahasa sama, tidak kalah. Karena apa? Bahasa Arab dijadikan menjadi bahasa internasional pada saat daulah ini. Jadi kemana-mana kita belajar harus bisa memakai bahasa Arab, tidak hanya Inggris saja. Kalau sekarang Inggris masih. Apakah bahasa Indonesia merupakan bahasa internasional? Ya tidak. Bahasa Indonesia termasuk bahasa internasional? Tidak.
Tidak. Ya, Tidak. sekarang Inggris. Makanya kalau orang bilang pinter bahasa Inggris, hebat, mantap. Tak kalah orang yang pinter bahasa Arab juga hebat, mantap. Malah Arab itu tidak hanya duniawi, tapi ukhrawi, untuk akhirat. Ya, salat pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab dan kebanyakan ya, Al-Qur'an pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan kita bisa menguasai lebih dari 3 atau 2 bahasa ya. Kalau bisa Ibu, saya bisa bahasa semua dunia. Hebat, alhamdulillah, itu mah hebat banget ya. Nih, yang keenam, tokoh ahli sejarah dan geografi. Udah ada Ibu geografi. Iya. Sudah ada yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, riwayat. Bahkan di sana itu ada juga yang ahli dalam ilmu nasab. Ilmu nasab itu keturunan. Si A anaknya si Anu sampai berapa keturunan. Ada. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar juga orang yang ahli dalam nasab. Menghafal keturunan. Kalau kita maaf ya, keturunan sendiri hafal tidak? Nggak tahu, pokoknya tahunya bapak punya kakek itu punya bapak lagi, udah sampai situ aja ya. Tapi Abu Bakar cerdas, ketika menyebutkan satu orang dia hafal silsilah keturunannya sampai berapa puluh orang pun hafal. Nah ini kalau dalam masalah ahli sejarah dan geografi, di sini ada Ubay bin Syariah, terus ada Syuhara Abdi ya. Yang terakhir ini adalah ilmu kedokteran nih anak-anak. Kalau kita lihat waktu masih kecil ya, cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Merupakan salah satu idola ya. Nah, zaman Daulah Umayyah juga tidak kalah. Ada siapa? Siapa saja Bu orang yang tokoh-tokoh dalam kedokteran tersebut? Adalah Haris bin Kildan, Nazar, Khalid bin Zaid ya. Beliau juga termasuk tokoh-tokoh di bidang kedokteran. Itu ya. Sampai di sini silakan anak-anak, ada yang mau bertanya. Nanti jika ada yang tidak bisa ikut Zoom, nanti bisa dilihat di YouTube juga ada ya. Bisa anak-anak ulang-ulang jika tidak paham gitu penjelasan kalau gimana, bisa diulang lagi, lihat di YouTube. Insya Allah kita share ya, sama-sama belajar, kita partner belajar sama-sama. Masih banyak kekurangan dari Ibu, nanti anak-anak bisa sharing di Google Classroom via WA, bisa saja ya, meskipun kita pembelajaran jarak jauh tapi tidak menjadi hambatan dalam pembelajaran tahun ini. Ya, silakan anak-anakku sekalian, ada yang mau bertanya, coba yang di rumah, silakan. Ini yang di sekolah, paham atau ada yang mau bertanya? Nah, insya Allah ya. Kunci utama belajar SKI itu salah satunya yang pertama harus mau membaca. Kita tidak ada buku bacaannya, tidak ada buku paketnya. Makanya Ibu berikan slide seperti ini, nanti silakan di print ya, di print. Kemudian boleh dicatat juga boleh, nanti di Google Classroom hanya dibaca dan ringkasan, tapi bukan berarti temanya saja ya. Bu, saya nggak punya printer, silakan dicatat. Ibu udah share di Google Classroom, sebenarnya ini jadwalnya hari Senin kemarin yang di Google Classroom. Ibu ketukar jadwal, jadi hari ini insya Allah untuk materi SKI ini akan Ibu share ya di Google Classroom. Tugasnya hanya mencatat saja, belum ke soal dan sebagainya. Jangan lupa daftar hadir silakan diisi. Ibu sudah share di Google Classroom. Fotonya adalah foto anak-anak ketika sedang melaksanakan Zoom, kecuali yang hadir. Begitu. Ya, paham semuanya? Mana suaranya? Siap ya. Mungkin sampai di sini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan
ada pencerahan ya, ada pencerahan untuk materi ini. Jangan sungkan-sungkan, jika ada yang tidak mengerti silakan langsung WA ke Ibu dengan meminta ke wali kelas ya, nomor kontaknya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Mohon maaf banyak kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Ya sama-sama.